sampai selamanya. Baik, puji Tuhan, saudaraku yang diberkati. Saya serahkan. Baik, terima kasih yang banyak Bapak Pendeta Fardosi. Selamat pagi semuanya, Bapak Ibu saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus. Selamat pagi, ya salam sehat buat kita semuanya. Puji Tuhan, amin. Baiklah saudara-saudaraku, mari kita persiapkan hati kita untuk menyambut kebenaran firman Tuhan. Mari kita tundukkan hati kita, mari kita berdoa. Benar Bapa di surga, sebagaimana pujian di pagi hari yang indah ini Tuhan. Hari yang Tuhan karuniakan bagi kami untuk senantiasa bersyukur dan mengucap syukur kepadamu ya Bapa. Atas kemurahan hatimu ya Tuhan, kami benar ya Tuhan Yesus, pujian yang kami naikkan mengabdi kepadamu sampai selama-lamanya. Tuhan kami Yesus Kristus, itulah kerinduan kami ya Bapa, sebab Engkaulah Allah kami yang telah memberkati hidup kami dengan segala kelimpahan berkat surgawi, dan kami berterima kasih, kami bersyukur pagi hari ini kami datang menyambut-Mu, menyambut kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa, diberkati semua saudara-saudara kami yang terus bersemangat dan selalu terjaga kerinduan kami semua untuk bersama-sama saling mendoakan dan bersyukur kepadamu menyambut kebenaran firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan. Amin. Selamat pagi juga saudara kami yang selalu setia dari Manado. Saudara kami Rivo. Alamat, terima kasih. Pagi hari ini sangat terberkati kita semuanya, saudara-saudaraku, yaitu kita masuk kepada perenungan firman Tuhan yang paling krusial, yang paling mendasar dan yang sangat penting luar biasa untuk kita mengerti dengan baik, ya. Bapak Ibu Saudara, kita sudah semakin mendekat di penghujung dari pasal 11 ini. Dan bersyukur karena Bapak Ibu Saudara semuanya selalu hadir mengikuti, ya. Jadi pemahamannya akan menjadi sangat lengkap, terutama apa yang mau saya sampaikan di pagi hari ini, ya Bapak Ibu Saudara. Nah, untuk itu mari kita buka Alkitab kita dari Roma pasal 11. Saya akan membacakan ayat 13 sampai 24. Nah, jadi Bapak Ibu semuanya tolong diperhatikan dengan baik, ya. Tolong diperhatikan dengan baik penjelasan yang mau saya sampaikan pagi hari ini. Dan ini akan menolong kita semua untuk mengerti Alkitab kita, ya. Mengerti firman Tuhan dengan baik, supaya kita meneruskan kebenaran, meneruskan kehendak Tuhan, dan meneruskan pekerjaan Tuhan yang saat ini sedang dilakukannya, ya, melalui kasih karunia-Nya kepada kita, pada semua orang yang percaya kepadanya. Jadi saya akan membacakan, ya, Roma pasal 11 ayat 13 sampai ayatnya yang ke-24. Ya, demikian firman Tuhan. Aku berkata kepada kamu, hai bangsa-bangsa bukan Yahudi, justru karena aku adalah rasul untuk bangsa-bangsa bukan Yahudi, aku menganggap hal itu sebagai kemuliaan pelayananku. Ya, Paulus berkata demikian, ya. Kemudian
14, yaitu kalau-kalau aku dapat membangkitkan cemburu di dalam hati kaum sebangsaku menurut daging dan dapat menyelamatkan beberapa dari mereka, dari orang Israel, orang Yahudi. Ya, Paulus rindu kalau masih bisa mereka, meskipun hanya sebagian, dapat diselamatkan pada masa kasih karunia saat ini. Ayat 15, sebab jika penolakan mereka berarti pendamaian bagi dunia, dapatkah penerimaan mereka mempunyai arti lain daripada hidup dari antara orang mati? Ini Paulus kembali lagi menegaskan bahwa kita lihat bahwa ada hal yang sangat luar biasa. Kita lihat di situ bagaimana cara Tuhan bekerja, ya, yaitu dari penolakan bangsa pilihan, bangsa Israel terhadap Mesias, ya, terhadap rencana Allah, dari kejatuhan mereka, kegagalan mereka, itu bisa menghadirkan berkat Tuhan, keselamatan terbuka bagi semua bangsa di dunia ini, semua orang tanpa perbedaan saat ini. Jadi bagaimana kalau misalnya kembali mereka bertobat? Ya, bagaimana kalau misalnya bangsa Israel kembali kepada Mesias dan hati mereka dipulihkan dan mereka menjadi orang-orang yang setia kepada Tuhan. Kapan? Nanti, suatu saat nanti, ya, sebagai bangsa pilihan Tuhan. Jadi bagaimana keadaannya? Keadaan dunia pada saat itu, tentu saja kita sudah bahas beberapa kali episode. Disitulah nanti ketika Yesus datang kedua kali ke bumi, bangsa Israel dibangkitkan, mereka akan masuk ke dalam kerajaannya, kerajaan damai, kerajaan sorga di bumi. Dan disitulah bangsa-bangsa lain akan mendapat berkat keselamatan yang sangat besar. Bangsa-bangsa akan berduyun-duyun, ya, bangsa-bangsa akan berduyun-duyun, akan datang menyembah Yesus sebagai Raja. Jadi artinya bahwa bangsa Israel itu, Bapak Ibu Saudara, tidak ditinggalkan oleh Tuhan selamanya. Ya, jadi ini sebenarnya suatu peringatan atau warning yang disampaikan Paulus supaya kita yang mendapat kesempatan kemurahan hati Tuhan saat ini, kita harus tetap menjadi orang yang rendah hati di hadapannya, di hadapan Tuhan, dan kita tidak boleh menjadi sombong. Begitu ya. Nah, itu disampaikan Paulus di situ. Jadi Bapak Ibu semua, kita lihat bahwa dalam konteks di sini ya, firman Tuhan, saya akan bacakan sampai selesai dulu, sampai ayat yang ke-24 ya. Sekarang sudah sampai pada ayatnya yang ke-16. Ya, Bapak Ibu semua boleh memperhatikan dengan baik. Ayat 16, jikalau roti sulung adalah kudus, maka seluruh adonan juga kudus. Dan jikalau akar adalah kudus, maka cabang-cabang juga kudus. Karena itu apabila beberapa cabang telah dipatahkan dan kamu sebagai tunas liar telah dicangkokkan di antaranya dan turut mendapat bagian dalam akar pohon zaitun yang penuh getah, janganlah kamu bermegah terhadap cabang-cabang itu. Jikalau kamu bermegah, ingatlah bahwa bukan kamu yang menopang akar itu, melainkan akar itu yang menopang kamu. Mungkin kamu akan berkata, ada cabang-cabang yang dipatahkan supaya aku dicangkokkan di antaranya sebagai tunas. Baiklah, mereka dipatahkan karena ketidakpercayaan mereka dan kamu tegak tercacat karena iman. Janganlah kamu sombong, tetapi takutlah. Sebab kalau Allah tidak menyayangkan cabang-cabang asli, Ia juga tidak akan menyayangkan kamu.
Sebab itu perhatikanlah kemurahan Allah dan juga kekerasannya, yaitu kekerasan atas orang-orang yang telah jatuh, tetapi atas kamu kemurahannya, yaitu jika kamu tetap dalam kemurahannya. Jika tidak, kamu pun akan dipotongnya. Dipotong juga, ya. Nah, ini nanti akan menjadi satu perhatian khusus buat kita, ya. Ayat 23, tetapi mereka pun akan dicangkokkan kembali jika mereka tidak tetap dalam ketidakpercayaan mereka, sebab Allah berkuasa untuk mencangkokkan mereka kembali. Orang Israel akan dicangkokkan kembali. 24, sebab jika kamu telah dipotong sebagai cabang dari pohon zaitun liar dan bertentangan dengan keadaanmu itu, kamu telah, sekali lagi ayat 24, sebab jika kamu telah dipotong sebagai cabang dari pohon zaitun liar dan bertentangan dengan keadaanmu itu, kamu telah dicangkokkan pada pohon zaitun sejati. Terlebih lagi mereka ini, menurut asal mereka, akan dicangkokkan pada pohon zaitun mereka sendiri. Jadi di sini ada cangkok mencangkokkan, ya Bapak Ibu Saudara. Ini yang sangat penting kita pahami, karena disinilah kekeliruan, ya, banyak penafsir Alkitab, ya, mengatakan bahwa sekarang kita orang Kristen menjadi Israel rohani karena kita dicangkokkan kepada Israel. Nah, inilah yang perlu kita bersihkan, yang perlu kita lihat kemurnian firman Tuhan, bahwa itu tidak demikian. Maksud firman ini Paulus bukan kita bangsa lain sekarang ini, ya, dimasukkan menjadi Israel rohani, tidak. Bapak Ibu Saudara, ya, kita baca baik-baik firman Tuhan ini. Yang kita lihat, ini adalah suatu bagian yang sangat menarik. Kita perhatikan dengan baik Bapak Ibu Saudara, supaya kita tidak keliru menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Ya, kita harus menjadi, ya, pembawa berkat yang sesungguhnya. Karena itulah yang diinginkan oleh Tuhan. Amin. Kita lihat, ya Bapak Ibu Saudara. Jadi Roma pasal 11 ayatnya yang ke-13 sampai 24 ini paling krusial, ya, yang sangat mendasar, ya, untuk dipahami dengan baik apa sebenarnya yang dimaksudkan oleh Rasul Paulus di sini, yaitu simbolisasi, ya, simbolisasi daripada roti sulung, kemudian adonan, akar, cabang-cabang, ya. Ini sangat penting Bapak Ibu Saudara. Jadi terima kasih karena kita semua sudah bisa mendengarkan dengan tenang, ya. Nah, sekali lagi ingat Bapak Ibu Saudara, Roma pasal 9, pasal 10 dan pasal 11 secara konsisten ini adalah menjelaskan tentang prospek daripada rencana Allah bagi bangsa Israel dan kepenuhan mereka sebagai umat pilihan suatu saat di masa mendatang. Jadi kalau kita lihat Bapak Ibu Saudaraku, ya, di ayat 12 itu sudah digambarkan oleh Paulus. Memang saya baca dulu, ya, ayat 12. Sebab jika pelanggaran mereka, siapa mereka? Ya, itu bangsa Israel, bangsa pilihan. Apa pelanggaran mereka? Pelanggaran mereka yang terbesar adalah mereka menolak Mesias, menolak Yesus Kristus, menolak rencana Allah melalui kehadiran daripada Yesus Kristus ke tengah-tengah mereka, ya, dulu 2000 tahun yang lalu, di mana orang Israel bukannya menyambut Yesus sebagai raja, tapi menyalibkan Yesus sendiri, ya. Dan
melalui pelanggaran mereka tersebut, melalui kejatuhan mereka tersebut, dikatakan ayat 12, berarti kekayaan bagi dunia dan kekurangan mereka kekayaan bagi bangsa-bangsa lain, terlebih-lebih lagi kesempurnaan mereka. Apa kesempurnaan mereka dan kapan mereka menjadi sempurna? Nah, itu yang dikatakan bahwa ya di pasal 11 ayat 25, kalau saya bacakan ya di sini ayat 25, sebab saudara-saudara supaya kamu jangan menganggap dirimu pandai, aku mau agar kamu mengetahui rahasia ini, sebagian dari Israel telah menjadi tegar sampai jumlah yang penuh dari bangsa-bangsa lain telah masuk. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, ketika bangsa Israel itu sedang berada di dalam kejatuhan karena kesalahan yang besar yang mereka lakukan terhadap Yesus Kristus dengan menyalibkannya, maka sekarang ya Allah membawa keselamatan kepada semua bangsa tanpa melalui Israel. Saya ulang sekali lagi, Bapak Ibu Saudara, tanpa melalui bangsa Israel. Ya. Jadi keselamatan itu langsung diberikan oleh Tuhan tanpa melalui mereka. Langsung diberikan oleh Tuhan, dikaruniakan kepada Tuhan, kepada kita melalui iman kepada pemberitaan Injil kasih karunia Allah, yaitu yang didasarkan pada pengorbanan Yesus Kristus di atas kayu salib, yaitu di mana Dia menyatakan kasih yang sempurna atas tertumpahnya darah Kristus, di mana semua dosa kita sudah diampuninya. Yesus berkata, tetelestai, sudah selesai. Ya, oleh darahnya kita ditebus dan sempurna dan disucikan, dikuduskan sekali untuk selama-lamanya. Nah Bapak Ibu Saudara, jadi saat ini ya kita lihat bahwa Tuhan mengaruniakan kepada setiap orang tanpa perbedaan. Tidak ada Israel saat ini, tidak ada bangsa lain. Semua orang saat ini disatukan oleh Allah di dalam tubuh Kristus melalui iman, ya, tanpa perbedaan suku, bangsa, ya, warna kulit, bahasa dan lain sebagainya, tingkat sosial, tidak ada perbedaan. Di dalam Kristus saat ini kita satu. Amin. Ya, satu tubuh namanya, tubuh Kristus. Jadi Bapak Ibu Saudara, karena itulah kalau kita lihat bahwa berdasarkan perjanjian Allah kepada Abraham, Ishak dan Yakub, bahwa melalui keturunannya lah bangsa-bangsa lain akan diberkati. Saat ini bukan itu yang sedang terjadi, bukan itu yang sedang digenapi oleh Allah saat ini. Karena apa? Karena Paulus katakan saat ini bangsa Israel sedang jatuh, tapi suatu saat mereka akan dipulihkan. Kalau Yesus datang kedua kali nanti ke bumi ini, kakinya akan berjejak di Bukit Zaitun, dan Dia akan mengangkat kembali bangsa Israel sebagai kepala dan bangsa-bangsa lain adalah ekor. Ya, Bapak Ibu Saudara. Jadi, di sini kita lihat bahwa Paulus katakan sekarang ini ya, bahwa arah daripada berkat Tuhan kepada semua orang tanpa perbedaan suku, bangsa, bahasa dan lain sebagainya, tapi disatukan oleh satu-satunya adalah iman. Karena tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Dan iman timbul dari pendengaran. Amin. Ya Bapak Ibu Saudara. Karena itulah maka diperdengarkan saat ini berita keselamatan, kabar baik tentang ya pengorbanan Yesus Kristus, pekerjaan yang sempurna namanya. Karena tidak ada pekerjaan Allah yang paling sempurna selain daripada apa yang dilakukan oleh anaknya yang tunggal di atas kayu salib. Untuk menyalurkan, mendistribusikan ya berkat keselamatan itu saat ini secara cuma-cuma. Itu yang disampaikan Paulus di dalam Roma pasal 3 ayatnya yang ke-24.
Dan oleh karena kasih karunia Allah telah dibenarkan secara cuma-cuma. Oleh karena penebusan dalam Kristus Yesus. Jadi saat ini Bapak Ibu Saudara, banyak orang yang ingin berusaha memperoleh hidup yang kekal di dalam Kristus Yesus melalui usaha perbuatan, melalui kebaikan, melalui ketaatan, melalui kesungguhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, itu bertentangan dengan kasih karunia Allah yang dikerjakan oleh Kristus Yesus. Dan yang diberikan saat ini adalah keselamatan secara cuma-cuma. Dan semua orang terbuka untuk memperolehnya. Itu yang Paulus katakan di Efesus 2 ayat 8 dan 9. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan melalui iman, itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Ya. Ayat 9 dikatakan, itu bukan hasil pekerjaanmu, bukan hasil perbuatanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Jadi kalau ada orang mengatakan, oh iya kita harus berusaha juga dong supaya kita diselamatkan masuk surga. Itu namanya sombong namanya itu. Orang-orang sombong itu. Ya. Karena apa? Itu berarti dia tidak mempercayai apa yang sudah selesai dikerjakan oleh Kristus, yaitu Kristuslah yang mengerjakan keselamatan kita. Amin. Ya Bapak Ibu Saudara. Adapun kita dikatakan oleh Rasul Paulus di Filipi pasal 2 ayat 12, kerjakanlah keselamatanmu keluar, walk out your own salvation. Kerjakan keluar itu artinya saksikan kepada orang lain. Ya, bahwa kita ini sudah memperoleh keselamatan hidup yang kekal di dalam Kristus Yesus melalui pemberitaan kita. Karena iman timbul dari pendengaran. Ya, Bapak Ibu Saudara. Tidak mungkin ada orang yang beriman tiba-tiba, ujuk-ujuk tanpa pernah mendengar kebenaran, dia tiba-tiba mempunyai iman. Iman dari mana? Dan iman seperti apa, Bapak Ibu Saudara? Jadi kita lihat di sini, kembali lagi kepada fokus kita ini, ya. Di Roma pasal 11, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, ya. Dalam episode-episode sebelumnya kita sudah, ini adalah episode yang ke-76 dari 3 pasal yang kita bahas. Roma pasal 9, 10, dan 11 ini kita sudah memasuki pada episode yang ke-76. 76 kali kita sudah membahasnya. Dan sekarang menjadi semakin terang benderang untuk kita mengerti apa yang dimaksudkan dengan mencangkokkan di sini, Bapak Ibu Saudara. Ya, bahwa kita katanya bangsa lain akan dicangkokkan. Bangsa Israel juga suatu saat juga akan dicangkokkan. Bahwa kita juga akan dipotong, bahwa orang Israel juga dipotong. Apanya yang dipotong dan apa yang dicangkokkan, kepada apa dicangkokkan, Bapak Ibu Saudara. Ini sangat penting dipahami. Ya, karena disinilah sekali lagi letak daripada kekeliruan yang besar yang menyebutkan bahwa orang Kristen saat ini adalah Israel rohani. Tidak ada, Bapak Ibu Saudara, sebutan-sebutan suku saat ini di hadapan Allah. Kebenaran yang nyata adalah kita semua tubuh Kristus. Tidak ada perbedaan suku dan bangsa, bahasa, ya, tingkat sosial, latar belakang apapun, Bapak Ibu Saudara. Kita semua adalah anggota tubuhnya. Ya, sebagai tangan, sebagai kaki, sebagai mulut, telinga, dan sebagainya. Tidak ada perbedaan. Kita tidak membeda-bedakan anggota tubuh kita, kecuali dalam fungsinya, dalam pelayanan. Amin. Oh iya, talenta memang berbeda-beda. Ya, kaki tidak akan sama dengan tangan fungsinya. Tapi semuanya itu tidak ada perbedaan. Bahwa itu adalah satu tubuh semuanya. Ya, sama-sama dihargai oleh Tuhan dan ditebus oleh Tuhan oleh darah yang satu itu, darah yang mahal. Sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Amin. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus. Jadi kita lihat di sini bahwa pertama-tama harus dijelaskan kembali bahwa bangsa Israel itu punya akar berkat tersendiri, ya, lain daripada berkat bangsa-bangsa lain. Maksudnya bagaimana? Bahwa bangsa Israel itu adalah bangsa pilihan.
mereka adalah umat pilihan Allah. Berdasarkan apa? Berdasarkan iman? Tidak, Bapak Ibu Saudara. Bangsa Israel itu menjadi bangsa pilihan Allah berdasarkan covenant, berdasarkan perjanjian Allah kepada nenek moyang mereka. Siapa nenek moyang mereka? Abraham, Ishak, dan Yakub. Bahwa Tuhan mengatakan kepada Abraham, ya, aku akan menjadikan engkau menjadi bangsa yang besar, dan aku akan memberkati engkau, dan memberkati orang-orang yang memberkati engkau, dan melalui keturunanmu semua bangsa di bumi akan beroleh berkat. Ya. Tapi saat ini kita lihat bahwa melalui keturunan Abraham, Ishak, dan Yakub. Siapa keturunan Abraham, Ishak, dan Yakub? Bangsa Israel, 12 suku, Bapak Ibu Saudara. Suku saya tidak ada di situ. Ya. Suku saya dan suku Bapak Ibu Saudara itu dari suku bangsa lain. Di luar daripada 12 suku Israel. Mulai dari Ruben sampai Benjamin. Ya, itu adalah suku daripada bangsa Israel. Kita adalah suku dari bangsa lain. Jadi melalui keturunan bangsa Israel, keturunan daripada Abraham, Ishak, dan Yakub, semua bangsa di bumi akan beroleh berkat. Dan saat ini bukan itu yang sedang nyata di dunia ini, Bapak Ibu Saudara. Karena dikatakan Paulus di situ, ya, bahwa melalui kejatuhan bangsa Israel, kita bangsa-bangsa lain beroleh berkat. Jadi, Bapak Ibu Saudara, Paulus katakan, suatu saat Tuhan akan mengembalikan mereka. Amin. Suatu saat bangsa Israel akan bertobat. Walaupun itu melalui suatu kesengsaraan yang besar. Karena pada masa antikristus akan menghukum mereka seberat-beratnya. Ya, sehingga mereka bertobat. Dan pada akhirnya mereka mencari Mesias. Pada saat itu mereka akan diperhadapkan kepada dua pilihan. Percaya pada antikristus. Atau mereka percaya kepada Kristus yang sesungguhnya. Dan siapa yang bertahan sampai pada kesudahannya, dia akan diselamatkan. Ya. Jadi bukan seperti saat ini, Bapak Ibu Saudara, banyak pemberitaan siapa yang bertahan pada kesudahannya akan diselamatkan. Bukan itu sekarang, Bapak Ibu Saudara. Sekarang ini siapa yang diselamatkan adalah oleh kasih karunia Allah. Amin. Itu bukan hasil usahamu, itu bukan hasil pekerjaanmu. Tetapi semata-mata karena kemurahan hati Tuhan berdasarkan pekerjaan yang sudah selesai yang dilakukan oleh Kristus di atas kayu salib. Tapi Bapak Ibu Saudaraku, kesempatan ini diberikan kepada kita bangsa-bangsa lain, ada masanya juga. Ya, bagi bangsa Israel ada masanya mereka juga akan dipulihkan dan mengakhiri kejatuhan mereka. Tapi kita juga sebagai bangsa-bangsa lain saat ini yang memperoleh kemurahan hati Allah, Bapak Ibu Saudara, suatu saat juga ada masanya akan berakhir. Kapan masanya kita akan berakhir bangsa-bangsa lain? Ya, Bapak Ibu Saudara, program Allah, kasih karunia Allah yang memberkati semua orang berdasarkan kasih karunia-Nya yang diberikan cuma-cuma saat ini, yang dimana kita adalah orang-orang percaya tubuh Kristus yang tidak hidup di bawah hukum Taurat, tapi di bawah kasih karunia Allah. Itu akan berakhir nanti pada saat Tuhan Yesus datang di awan-awan di angkasa menjemput anggota tubuhnya, tubuh Kristus. Ya, itu akan berakhir. Selesai sudah. Dan ini adalah kesempatan bagi kita, bagi semua orang terpanggil untuk memperoleh berkat keselamatan yang besar dari Tuhan Yesus atas pengorbanannya di atas kayu salib bagi semua orang tanpa perbedaan. Tapi suatu saat itu juga akan berakhir, akan ditutup oleh Tuhan. Karena segala sesuatu ada waktunya. Ya, segala sesuatu ada masanya. Tapi kita bersyukur karena kita diberikan kesempatan, hidup adalah kesempatan dan hidup adalah sementara. Ya. Tapi suatu saat apabila berakhir masa yang diberikan oleh yang diberikan oleh Tuhan kepada kita, hidup kita sudah menjadi berkat. Amin. Karena kita belajar dari orang Israel yang gagal. Ya, gagal meresponi kehendak Allah yang ditawarkan pada mereka pada saat Yesus Kristus hadir di tengah-tengah mereka. Kita sekarang belajar dari kegagalan mereka. Kita tidak mau menyia-nyiakan waktu yang diberikan oleh Tuhan. Amin. Ya Bapak Ibu Saudara, kita akan terus melayani Dia.
dan kita akan mengabdikan diri kita sepenuhnya, ya, dan kita akan memberitakan terus keselamatan hidup yang kekal yang dikaruniakan dengan cuma-cuma, dan kita hidup di dalam kasih Kristus yang sempurna. Bagaimana kita bisa menjadi berkat bagi banyak orang, ya, dan kita tidak tahu kapan akan berakhir. Kita tidak tahu kapan Tuhan Yesus akan datang di awan-awan menjemput kita. Yang kita tahu adalah bahwa kita sudah pasti diselamatkan, dan yang kita tahu adalah kita harus terus melayani Dia dengan penuh ketulusan dan kesungguhan, ya, di dalam damai sejahteranya. Amin. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, jadi karena itu sekali lagi bangsa Israel itu mempunyai akar berkat tersendiri. Sayangnya mereka menyia-nyiakan itu pada saat Yesus Kristus datang ke tengah-tengah mereka, karena mereka menyalibkan Mesias Raja di atas segala raja. Tapi janji Allah adalah janji Allah. Paulus katakan tidak mungkin gagal janji Allah hanya karena orang Israel sebagian besar menolak Yesus Kristus, karena ada sisa, ya, remnant. Ya, the remnant itu, sisa itu yang disebutkan orang-orang Israel. Dari sisa yang percaya itulah Tuhan akan menggenapi janjinya suatu saat memulihkan mereka sebagai bangsa pilihannya hidup di hadapan Allah sebagai bangsa kerajaannya. Karena banyak yang terpanggil, sedikit yang terpilih. Tidak masalah Bapak Ibu Saudaraku. Kebenaran di hadapan Tuhan bukan seperti kebenaran sistem di dunia ini, sistem demokrasi. Suara terbanyak, ya kan? Tidak. Kebenaran Allah adalah kebenaran Allah yang absolut. Tidak tergantung pada suara terbanyak dari manusia. Tidak. Ya Bapak Ibu Saudara. Yesus sendiri, ya, anak Allah tunggal. Anak Allah yang tunggal. Itu adalah kebenaran. Aku adalah kebenaran. Aku adalah jalan, hidup, dan aku adalah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku, kecuali melalui aku, kata Yesus Kristus, ya. Jadi itu adalah klaim yang eksklusif Bapak Ibu Saudara oleh Yesus Kristus. Hanya melalui Dia manusia bisa memperoleh kemurahan hati Allah, memperoleh hidup yang kekal. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, karena itu, ya, pada pagi hari ini saya belum bisa menjelaskan semuanya karena waktu yang membatasi kita, dan besok pagi akan kita teruskan bagian ini. Dan sampai saat ini saya sudah menjelaskan bahwa, ya, akar berkat daripada bangsa lain saat ini, Bapak Ibu Saudara, adalah berdasarkan kasih karunia Tuhan, yaitu salib Kristus. Ya, sebelum salib Kristus terjadi, sebelum peristiwa penyaliban Yesus Kristus, saudara-saudaraku, keselamatan hidup yang kekal belum bisa dibawa secara terbuka kepada semua orang. Itulah sebabnya di Matius pasal 15 itu, kita sudah membaca beberapa kali, Yesus berkata kepada perempuan Kanaan yang meminta anaknya disembuhkan, Yesus berkata apa? Aku diutus hanya untuk domba-domba yang hilang dari umat Israel. Hanya, only, ya. Pada saat Yesus masih hidup di dunia ini. Tetapi sesudah Dia mati disalibkan, bahwa oleh darahnya semua dosa diampuni sekali untuk selama-lamanya, maka keselamatan itu bukan only hanya untuk Israel, tapi terbuka kepada semua orang yang percaya saat ini. Ya, Bapak Ibu Saudara. Nah, karena itulah kita lihat bahwa kemurahan hati Allah saat ini, kita mempunyai akar berkat melalui darah Kristus. Itu jelas sekali di Efesus pasal 2, ya, ayat 11 sampai 13, Paulus jelas sekali menyampaikan bahwa dahulu kamu adalah orang-orang yang tidak mengenal Allah, katanya. Tidak mendapat bagian dalam perjanjian-perjanjian yang diberikan oleh Tuhan kepada orang Yahudi. Ya, tanpa Allah, tanpa pengharapan, tanpa Kristus di dunia ini. Tetapi, nah ini yang luar biasa, kata tetapi ini, ya.
Tetapi kata Paulus, sekarang oleh darah Kristus kamu yang dulu jauh sekarang sudah menjadi dekat. Amin. Haleluya, puji Tuhan. Darah Kristuslah yang memperdekatkan orang saat ini kepada Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Ya, bukan hal yang lain. Tanpa darah Kristus tidak ada orang yang ditarik saat ini untuk dapat mengenal Tuhan yang sebenarnya. Tidak mungkin. Tidak ada itu, Bapak Ibu Saudara. Ya. Dan kita bersyukur Bapak Ibu Saudara, karena kuasa darah Kristus menarik kita, memperdekatkan kita. Bahkan kita adalah anggota tubuhnya, tidak ada jarak lagi. Ya. Karena Kristus sudah ada di dalam kita dan kita ada di dalam Kristus. Kita sudah dipersatukan di dalam tubuhnya yang kekal. Efesus 1 ayat 13 mengatakan, di dalam Yesus kamu, karena kamu telah mendengarkan firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu. Di dalam Yesus kamu juga ketika kamu percaya, dimeteraikan dengan Roh Kudus. Amin. Langsung kita menjadi termeterai. Roh Kudus termeterai di dalam kita, dan kita dimeteraikan oleh Roh Kudus, dan kita dibaptiskan ke dalam tubuh Kristus, dan kita menjadi anggota tubuhnya yang kekal, dan tidak ada yang memisahkan kita dari kasih Allah yang ada di dalam Kristus Yesus, baik maut, baik kuasa-kuasa iblis, setan, dan sebagainya. Tidak ada yang bisa mengambil kita kembali, mengeluarkan kita dari Kristus, karena Kristus adalah Tuhan. Dia sudah mengalahkan maut, kuasa dosa dan kuasa maut, dan dia sudah menang. Bahkan kita disebut adalah lebih daripada pemenang. Amin. Soal menang masih biasa, tapi lebih daripada pemenang itu hal yang sangat luar biasa, Bapak Ibu Saudara. Dan semuanya itu kita peroleh di dalam Kristus Yesus. Di luar Kristus Yesus itu akan binasa. Hanya di dalam Kristus Yesus. Itu adalah identitas kita saat ini, Bapak Ibu Saudara. Kita adalah orang-orang yang sudah dimeteraikan dengan Roh Kudus, dan Tuhan sangat mengasihi kita, dan kita diberikan kesempatan saat ini untuk melayani Dia secara leluasa, mengekspresikan kemerdekaan kita dari dosa. Amin. Paulus katakan di Roma pasal 6 ayat 14, sebab kamu tidak akan dikuasai lagi oleh dosa, karena kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat, tetapi kamu hidup di bawah kasih karunia Tuhan. Amin. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, sampai di sini saya menjelaskan kepada Bapak Ibu Saudara. Besok akan kita sambung lagi, yaitu ya, di mana kita mengerti saat ini bahwa dikatakan Tuhan memberikan kesempatan kepada dua program Allah. Yang pertama adalah pertama-tama sudah diberikan kesempatan itu kepada bangsa pilihannya, bangsa Israel, dan mereka menyia-nyiakan kesempatan itu. Tetapi Tuhan sekarang memberikan kesempatan yang luas bagi semua orang saat ini tanpa melalui bangsa Israel. Dan semua orang saat ini terbuka menerima kemurahan hati Tuhan berdasarkan iman kepada salib Kristus, di mana di salib itu Yesus mengerjakan keselamatan kita dengan sempurna satu kali untuk selama-lamanya. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, karena itu mari tetap setia dalam pemberitaan firman Allah, pemberitaan kasih karunia Allah, pemberitaan Injil keselamatan, pemberitaan yang membawa kepada setiap jiwa yang percaya, di mana Roh Kudus, Bapak Ibu Saudara, dimeteraikan kepada setiap orang yang percaya menjadi bagian yang memperoleh hidup yang kekal di dalam rencana Allah yang sangat mulia saat ini. Mari kita merendahkan hati kita di hadapan Tuhan. Amin. Mari kita membawa diri kita untuk terus diperbaharui di dalam pengetahuan yang benar, supaya kita dapat melayani Dia tepat sasaran, tidak meleset. Amin. Dan Roh Kudus yang mengerjakannya buat kita. Dan mari kita menyandarkan diri kita, menyandarkan pikiran kita, bukan pada kekuatan kita, tetapi kepada kekuatan firman Allah. Sebab tanpa firman Allah tidak mungkin ada orang yang bisa berkenan kepada Tuhan. Kita bersyukur kita mempunyai firman Allah, Alkitab yang sangat luar biasa. 66 kitab dari Kejadian sampai Wahyu adalah bagian yang menuntun hidup kita dengan sempurna,
Karena pekerjaan Roh Kudus saat ini terbuka kepada semua orang. Allah menghendaki semua orang diselamatkan dan memperoleh pengetahuan akan kebenaran. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan. Di pagi hari yang indah ini, semangat kami tetap terjaga ya Tuhan Yesus. Kami tahu Tuhan Yesus, tantangan dalam kehidupan di dunia ini, itu adalah sesuatu yang sangat nyata. Tapi lebih nyata lagi kuasa Tuhan. Lebih nyata lagi kuasa firman Allah. Lebih nyata lagi kuasa Roh Kudus. Lebih nyata lagi hikmat surgawi yang memimpin setiap keyakinan kami, memimpin setiap hati dan pikiran kami, bahwa pekerjaan yang Tuhan percayakan bagi kami, yaitu untuk menyampaikan berita kabar baik, kabar sukacita kepada semua orang, di dalam penyertaan kasih Allah, di dalam penyertaan Roh Kudus, itu jauh lebih berkuasa ya Tuhan untuk membawa kemenangan pada setiap orang yang percaya kepadamu. Terima kasih Bapa di surga. Kami mempersiapkan diri kami Tuhan untuk melaksanakan semua tugas yang Tuhan percayakan di hari yang indah ini. Diberkatilah semuanya saudara-saudara kami. Apapun yang dilakukan berhasil di dalam Tuhan. Terima kasih Bapa dalam surga. Kami mengucap syukur. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Haleluya, amin. Puji Tuhan, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus. Kembali kepada hambanya Bapak Pendeta Pardosi, ya, untuk melanjutkan lagi ibadah saat teduh kita. Sekali lagi saya ucapkan banyak terima kasih pada saudara-saudaraku semuanya. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati. Salam kudus buat kita semuanya. Amin.